I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything. Pikiran Marc Marquez dimonopoli oleh situasi saat ini di Valencia, di mana ia kesulitan membayangkan berkompetisi di Grand Prix MotoGP dalam 2 pekan lagi. Gambaran mengerikan tentang banjir dan badai mematikan di Spanyol selalu ada di benak semua orang saat padet MotoGP bertemu minggu ini di Malaysia. Di atas kertas, ini akan menjadi Grand Prix kedua dari belakang musim ini, sebelum final yang dijadwalkan dalam 2 minggu di Valencia. Diikuti sesuai tradisi yang ditentukan oleh pesta penghargaan dan ujian yang sangat penting yang harus dilalui oleh pasangan tim pembalap tahun 2025. Kecuali wilayah Valencia yang hancur dan, meskipun ada komunikasi yang meyakinkan dari pemilik sirkuit Ricardo Tormo mengenai keadaan kompleks mereka, yang hanya akses jalan tampaknya rusak parah, sulit membayangkan mengadakan acara besar yang meriah di sirkuit tersebut sebuah konteks. Meskipun pertanyaan tersebut secara logis berada di urutan teratas tumpukan file di Dorna, Marc Marquez mempertahankan posisi yang jelas. Pergi ke Valencia dalam 2 minggu dan memobilisasi sumber daya lokal untuk Grand Prix MotoGP adalah tindakan yang tidak pantas. Spanyol terkena pukulan keras, terutama wilayah Valencia. Tentu saja, sebagai orang Spanyol, sangat sulit untuk melihat gambaran seperti ini. Aku pemain Katalan itu di menit-menit pertama konferensi pers, di mana tidak ada seorang pun yang tega membicarakan hal tersebut. Grand Prix mendatang akhir pekan ini. Secara teori, kami mengadakan Grand Prix di sana, tambah Marquez. Tetapi menurut saya semua sumber daya pemerintah dan Spanyol harus disalurkan kepada orang-orang yang kehilangan rumah mereka. Kami harus memahami situasinya tetapi semua sumber daya harus diberikan kepada orang-orang ini. Saya melihat kerusakan di sirkuit Valencia, tetapi tidak masuk akal untuk mulai memperbaikinya sementara banyak orang tidak lagi memiliki rumah akan melihat apa yang akan mereka lakukan. Dari sudut pandang etika, saya tidak percaya Grand Prix Valencia harus diadakan, itu sebuah kesalahan, lanjutnya kepada wartawan Spanyol. Sementara itu, hatinya tidak ada di Sepang, bagi Maverick Vinales, yang menyayangkan situasi dramatis yang dialami Spanyol, dan khususnya wilayah Valencia, yang terkena dampak banjir mematikan 2 minggu sebelum final MotoGP yang dijadwalkan di sirkuit Ricardo Tormo. Sementara ketujuh di kejuaraan pembalap dunia tiba di sirkuit Sepang, Maverick Vinales memiliki total 180 poin, menempatkannya 17 unit di belakang Pedro Acosta, 6, dan 23 di belakang Brad Binder, 5, yang dengannya ia memainkan gelar simbolis pebalap non-Ducati pertama di akhir musim. Berakhirnya musim yang tiba-tiba menimbulkan keraguan besar. Sementara Sepang biasanya mewakili putaran kedua terakhir kejuaraan sebelum final yang dijadwalkan dalam 15 hari di Valencia, Spanyol. Banjir dramatis yang diderita Spanyol, korban badai berbentuk V yang mematikan dan dahsyat, mempertanyakan penyelenggaraan Grand Prix terakhir, di mana Grand Final duel antara Pecco Bagnaia dan Jorge Martin sudah ditunggu. Sebuah pertanyaan anekdotal, seperti halnya posisi terakhirnya di kejuaraan, menurut Vinales tampak sangat terpengaruh oleh berita yang datang dari tanah kelahirannya, di mana kami menyesalkan jumlah korban jiwa melebihi 100 orang tewas dan semakin banyak orang hilang. Saya pikir kita semua punya pikiran di Valencia, pebalap Aprilia itu hanya bisa berkomentar dengan nada serius. Sejujurnya ini adalah bencana besar, dan balapan ini bersifat anekdot. Saya berdoa untuk keluarga, untuk semua orang yang kehilangan rumah atau orang yang mereka cintai. Hal terakhir yang harus dipikirkan mungkin adalah Sepang. Tapi kami di sini dan kami harus balapan, ini adalah trek yang biasanya saya lalui dengan sangat cepat. Saya akan berusaha untuk menjadi cepat dan konsisten. Pembalap Gresini Racing, Marc Marquez, menyatakan dirinya tak mau menyesal ketika pensiun nanti jika tak pernah mengendarai motor selain Honda di MotoGP.
Pikiran ini pun ia akui muncul saat performa Honda RC213V menurun drastis pada 4 musim terakhir. Sejak Marquez mengalami cedera lengan yang parah pada 2020, Honda memang kehilangan arah. Hasil baik sulit diraih oleh para pembalapnya. Ketika Marquez kembali, ternyata performa Honda sudah sulit diperbaiki. Atas alasan inilah Marquez memilih hengkang dari Repsol Honda akhir musim lalu. Marquez memutuskan kontrak setahun lebih awal dengan Honda demi membela Ducati lewat Gresini. Ia pun rela tak digaji, dan legawa ketika Ducati hanya menawarkannya Desmosedici GP23 alias motor lama. Keputusan pindah ke Gresini dan Ducati ini terpaksa ia lakukan karena ia ingin menang lagi. Saat itu, jika Anda membela Repsol Honda, dan berkata, "Aku tak peduli soal uang, aku hanya ingin motor," maka tentu saja Honda akan memberikannya kepada Anda. Namun, kemudian situasi saya berbalik. Ducati adalah motor-motor pemenang. Saya lalu berkata, "Apa yang ingin kulakukan? Aku ingin menang lagi," ujarnya. Usai terpuruk di Honda, Marquez pun tak punya kedudukan yang baik dalam negosiasi dengan Gresini, karena ia sendirilah yang menawarkan diri kepada skuad asal Italia itu. Namun, Marquez mengaku tak peduli pada uang dan ia hanya ingin mendapatkan motor pemenang demi membuktikan dirinya belum habis. Waktu itu, saya tidak dalam posisi yang kuat. Namun, saya tidak peduli pada uang, saya ingin menang. Jika saya ingin menang, atau punya kans untuk menang, maka saya butuh motor yang tepat. Setelahnya, Anda juga harus punya keberanian untuk Anda tawarkan, ungkap Marquez. Menurut Marquez, jika ia ngotot bertahan di Honda dan tak mencoba pindah ke pabrikan lain, maka ia pasti akan menyesal ketika pensiun nanti. Kini, setelah rencananya berjalan lancar, ia mengaku takkan merasakan penyesalan, karena sudah terbukti masih bisa tampil kompetitif. Sementara itu, pemenang Grand Prix sebelumnya yang diperebutkan di tengah hujan, Marco Bezzecchi mengalami kesulitan besar di Thailand. Setelah beberapa lap yang membuatnya turun peringkat dan merasa takut, pembalap VR46 itu terjatuh. GP Thailand menjadi contoh lain kesulitan yang dihadapi Marco Bezzecchi tahun ini. Balapan sebelumnya yang seluruhnya dilakukan di trek basah, GP Argentina musim lalu, menyaksikan pembalap Italia itu meraih kesuksesan pertamanya di MotoGP, dalam kondisi yang seringkali memungkinkannya untuk membuat perbedaan. Namun di Buriram, dia kesulitan mengendalikan Ducatinya. Lap pertama menggambarkan kesulitannya, karena posisi keempatnya di grid diubah menjadi posisi ke-14 satu lap kemudian. Meski sempat mengalami ketakutan, ia mampu naik ke posisi 12 namun pada lap keempat ia terjatuh. Ada yang aneh dari lap pertama, karena saya mengambil risiko 4 atau 5 kali sejak start, jelas pembalap VR46 itu. Mungkin saya tidak memanaskan ban belakang saya dengan benar. Jadi dari tikungan pertama, saya mundur, saya keluar lintasan dari awal dan, pada lap pertama, saya hampir terjatuh 2 atau 3 kali lagi. Saya tidak merasa memutar instalasi terlalu lambat, saya berada di depan dengan Pecco, tapi hei, kita akan melihat datanya dan mencoba memahaminya. Adapun kejatuhannya, untuk mencoba mengejar, saya masuk agak terlalu keras di tikungan 1 dan saya terpeleset. Bezzecchi berpikir bahwa kondisi basah akan lebih mudah untuk ditafsirkan dibandingkan saat pemanasan, namun serangan yang terlalu besar itulah yang harus dibayar mahal. Saat itu lebih basah daripada saat pemanasan.